आरजी का संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। Unjuk rasa menuntut keadilan dan memprotes kekerasan seksual yang tak pernah berhenti pada perempuan di India terus berlanjut dan meluas. Kali ini gelombang unjuk rasa datang dari para penggemar sepak bola. Mulai Minggu 18 Agustus 2024 tengah malam hingga Senin dini hari waktu Kolkata, mereka bergabung bersama para dokter anggota Asosiasi Dokter dari rumah sakit milik pemerintah di banyak kota di India berunjuk rasa menuntut keadilan. Pemicunya, pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang dokter magang di Rumah Sakit dan Sekolah Kedokteran RG Kar, Kolkata, Jumat 9 Agustus 2024. Apakah peristiwa ini makin menelanjangi fakta bahwa India darurat kekerasan seksual? Rangkaian unjuk rasa ini bermula sejak seorang dokter magang ditemukan tewas di salah satu ruangan RSRG Kar, Kolkata pekan lalu. Parahnya, korban diduga telah bekerja melebihi jam kerja atau overtime sebelum ditemukan tewas. Tubuh perempuan itu berlumuran darah dan memar. Tanda-tanda pemerkosaan teridentifikasi selama proses otopsi. Dari kondisi jenazahnya, perempuan itu diduga diperkosa dan dipukuli beberapa orang. Meski demikian, sejauh ini polisi hanya menangkap satu tersangka. Warga menuding polisi berusaha menutupi kasus itu, bahkan ada dugaan kesalahan penanganan awal kasus tersebut. Untuk itu, pengadilan memerintahkan pengalihan penyelidikan dari kepolisian setempat ke penyelidik pemerintah pusat. Kasus ini tentu saja memicu gelombang unjuk rasa di India. Penyebabnya, pertama, dugaan kesalahan penanganan awal kasus. Kedua, kasus itu menambah panjang daftar kekerasan terhadap perempuan di India. Kasus itu menunjukkan tidak ada tempat aman bagi perempuan di India. Bagi kebanyakan masyarakat India, kejadian yang menimpa dokter magang itu mengingatkan mereka akan kejadian serupa pada 2012. Saat itu terjadi pemerkosaan berkelompok atau gang rape dan pembunuhan mengerikan terhadap seorang mahasiswa berusia 23 tahun di dalam bus di New Delhi. Saat itu, mahasiswi fisioterapi dengan nama samaran Nirbaya naik ke sebuah bus dengan teman prianya usai kembali dari mal mewah. 6 pria yang sudah ada di dalam bus sebelumnya kemudian bergantian memperkosa Nirbaya, lalu dengan brutal memukulinya dengan batang besi. Teman pria Nirbaya pun tak luput dari pemukulan. Keduanya kemudian ditinggalkan di pinggir jalan. Hampir setiap tahun kekerasan seksual terus terjadi di India. Di awal 2024 misalnya, 7 pria dituduh melakukan pemerkosaan berkelompok atau gang rape terhadap turis asal Spanyol di distrik Dumka, Jharkhand, India Timur. Korbannya seorang vlogger dan suaminya yang saat itu tengah bermalam di tenda karena tidak menemukan hotel. Pelaku memerkosa secara bergantian dan juga melukai sang suami. Kasus pemerkosaan bisa dibilang tergolong tinggi di India. Dalam kurun waktu 2017 sampai 2022 misalnya, rata-rata terjadi sekitar 30.000 kasus per tahun, belum termasuk yang tidak dilaporkan. Data dari Biro Pencatatan Kejahatan Nasional India atau National Crime Records Bureau (NCRB) menyebutkan pada 2022 polisi mencatat 31.516 laporan pemerkosaan dengan rata-rata 90 kasus pemerkosaan setiap hari. Ada apa ya di balik maraknya kasus pemerkosaan di India? Faktanya, India telah lama menyandang gelar negara paling berbahaya bagi perempuan. Perempuan di India harus memaksimalkan kewaspadaan saat berada di area publik seperti tempat kerja, jalan raya, bahkan pasar, untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Salah satu faktor tingginya pemerkosaan di India adalah adanya celah hukum dan kondisi sosial masyarakat. Hukum di India yang mengatur penindakan kasus pemerkosaan bisa dibilang sangat lemah. Mahasiswa doktoral dari Western University, Diplina Banerjee, dalam artikel The Conversation menuliskan bahwa ada impunitas yang melanggengkan budaya pemerkosaan di India. Ketika kekerasan seksual terjadi, korban seringkali mengalami victim blaming. Bahkan aparat penegak hukum pun justru cenderung menutup-nutupi kasusnya. Impunitas ini disebabkan lemahnya political will dari pemerintah dan masyarakat untuk melindungi perempuan. Faktor lain, budaya patriarki dan misogini masih cukup kental di India, sehingga kekerasan terhadap perempuan pun dianggap sebagai kewajaran. Ideologi ini membuat laki-laki merasa berhak atas tubuh perempuan, sehingga mereka tidak melihat pemerkosaan sebagai kejahatan yang terjustifikasi. Sebuah ironi, terutama mengingat Perdana Menteri Narendra Modi menargetkan India menjadi negara maju dalam 25 tahun. Harus ada perubahan pola pikir di kalangan masyarakat India. Penegakan hukum pun mesti ditegakkan tanpa pandang bulu. Budaya dan perilaku kekerasan terutama pada perempuan tak bisa diwajarkan. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.